Energi cintamu saat ini begitu kuat sampai bikin banyak orang penasaran. Ada yang nekat mengejarmu, ada yang diam-diam stalking, bahkan ada yang sampai berkompetisi hanya untuk mendekatimu. Tapi semesta ingin kamu tahu, cinta yang datang bukan sekadar harus dikejar, melainkan juga dipilih dengan hati dan logika. Halo semua, selamat datang di channel aku Lerits Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Paranormal bilang banyak yang penasaran sama energi cintamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Kartu Six of Swords menunjukkan bahwa kamu sedang melewati sebuah fase di mana harus meninggalkan luka-luka lama dan pengalaman pahit yang selama ini membekas di hati. Perjalanan ini bukan sekadar berpisah dari sesuatu yang tidak lagi memberi ketenangan, melainkan juga sebuah proses penyembuhan dan pembebasan dari beban masa lalu. Kamu diarahkan untuk menyeberangi air yang keruh, yaitu simbol dari tantangan dan ketidakpastian yang selama ini menghalangi langkahmu menuju situasi yang lebih stabil dan damai. Dalam proses ini, kamu belajar melepaskan rasa sakit, menerima kenyataan, dan membuka diri untuk menyambut harapan baru yang lebih cerah. Perubahan ini menuntut keberanian dan ketekunan, agar kamu mampu menyeberangi arus yang penuh gelombang dan keruh itu, menuju ke tempat di mana kedamaian dan kebahagiaan menanti di ujung sana. Ketika energi Knight of Wands muncul, suasana semakin dinamis dan penuh semangat. Kamu merasakan dorongan yang kuat untuk mengejar sesuatu yang baru, sesuatu yang memotivasi dan membakar semangatmu. Energi ini tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa ada seseorang di sekitar yang menunjukkan ketertarikan besar terhadapmu, atau bahkan kamu sendiri yang merasa bahwa cinta harus diperjuangkan tanpa ragu dan tanpa takut gagal. Semangat berapi-api ini membuatmu merasa percaya diri dan tidak takut untuk mengambil risiko, karena kamu yakin bahwa kebahagiaan dan cinta sejati sedang menunggu di depan mata. Namun, kehadiran Page of Swords memberi peringatan penting. Rasa penasaran yang tinggi, keinginan untuk selalu mengetahui keadaan pasangan, bahkan melakukan stalking kecil-kecilan, dapat menimbulkan suasana canggung dan ketegangan. Ada tanda-tanda bahwa hubungan ini masih dalam tahap pencarian kepastian dan penuh tanda tanya. Kamu mungkin merasa ingin tahu lebih dalam, tetapi di saat yang sama, hal tersebut bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu kestabilan hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keingintahuan dan kepercayaan agar hubungan tetap berjalan dengan sehat dan tidak terjebak dalam rasa curiga yang berlebihan. Selanjutnya, kartu Nine of Pentacles menegaskan bahwa kamu memiliki daya tarik luar biasa yang membuat banyak orang tertarik padamu. Kamu adalah pribadi yang mandiri, penuh dengan pesona dan kepercayaan diri yang alami. Pesona ini tidak hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga dari sikap dan kepribadianmu yang mampu menarik perhatian orang lain tanpa harus berusaha keras. Kamu memiliki kemampuan untuk memancarkan energi positif yang membuat orang lain merasa nyaman dan ingin dekat denganmu. Keberadaanmu sebagai sosok yang penuh kemandirian dan keberhasilan dalam hidup memberi sinyal bahwa kamu adalah pribadi yang memiliki nilai dan kualitas yang tinggi dalam hubungan. Namun, di balik kekuatan dan daya tarik tersebut, kartu Nine of Wands mengingatkan tentang sisi hati-hati dan perlunya perlindungan diri. Pengalaman masa lalu mungkin telah meninggalkan luka yang mendalam, sehingga kamu cenderung berhati-hati dalam membuka diri sepenuhnya. Ada pertahanan yang kuat di sekitar hati, yang membuat orang lain penasaran dan tertantang untuk mendekatimu. Justru dari sikap berhati-hati ini, muncul daya tarik tersendiri
karena orang merasa tertantang dan ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya kamu. Kamu tahu bahwa cinta membutuhkan kepercayaan dan keberanian, tetapi kamu juga sadar bahwa luka lama bisa membuatmu ragu untuk kembali membuka hati secara total. Kartu Five of Wands menambah nuansa kompetisi dan dinamika dalam kisah cintamu. Ada beberapa energi yang saling bersaing untuk mendapatkan perhatianmu, dan ini menciptakan suasana penuh tantangan dan ketegangan. Kamu mungkin merasa bahwa banyak orang melihatmu sebagai hadiah yang harus diperjuangkan, sehingga mereka berjuang keras agar bisa mendapatkan tempat di hati kamu. Persaingan ini membuat suasana semakin menarik dan berwarna, karena tidak semua orang mampu melewati tantangan dan rintangan yang ada. Kamu menjadi pusat perhatian karena keberanian dan energi yang memancar dari dirimu, membuat orang-orang di sekitarmu merasa bahwa mereka harus bersaing dan menunjukkan apa yang mereka miliki agar bisa mendapatkan perhatianmu. Kembali lagi, energi Knight of Wands muncul dengan kekuatan yang lebih besar, menandakan bahwa kejar-kejaran dalam urusan cinta ini semakin intens. Ada seseorang yang merasa bahwa momen penting ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari kamu. Mereka berusaha keras menunjukkan keberanian dan semangat yang tinggi, karena mereka yakin bahwa mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan hati kamu yang penuh pesona dan daya tarik. Semangat ini mencerminkan bahwa dalam kisah ini tidak ada ruang untuk keraguan dan ketidakpastian, karena keduanya sama-sama ingin memastikan bahwa mereka tidak melewatkan kesempatan emas ini. Di sisi lain, muncul sosok Queen of Cups yang membawa nuansa kelembutan, intuisi, dan cinta tulus. Kamu tampaknya memiliki hati yang penuh kasih dan mampu menjadi sumber kenyamanan serta penyembuh dalam hubungan. Kamu dipenuhi oleh energi empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, sehingga kamu sering dijadikan tempat berbagi dan tempat mencari ketenangan. Walaupun hati kamu penuh dengan cinta yang tulus, kamu tetap harus menjaga batas dan menjaga diri agar tidak terluka lagi. Kamu ditakdirkan untuk menjadi sosok yang mampu menenangkan dan menyembuhkan pasanganmu, tetapi tetap harus bijak dalam menjaga keseimbangan emosional agar tidak kehilangan diri sendiri. Akhirnya, King of Swords muncul sebagai penutup dari rangkaian kartu ini, menyampaikan pesan bahwa dalam membuat keputusan besar terkait cinta, kamu perlu mengandalkan logika dan pikiran yang matang. Bukan hanya perasaan atau keinginan semata, tetapi juga pertimbangan yang rasional sangat penting agar hubungan yang kamu jalani berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Kamu harus mampu melihat situasi dari berbagai sisi, menganalisis risiko dan manfaatnya, serta memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan hati nuranimu dan akal sehat. Dengan kombinasi intuisi dan logika ini, kamu akan mampu menentukan jalan terbaik agar cinta yang kamu kejar tidak hanya penuh gairah, tetapi juga penuh kestabilan dan kebahagiaan jangka panjang. Siapakah sosok yang hanya mengamati dari jauh, dan apakah dia akan berani maju mendekat? Sosok yang hanya mengamati dari kejauhan, yang tergambar dalam kartu Seven of Swords, menggambarkan seseorang yang secara diam-diam menyimpan perasaan yang sangat dalam, namun berusaha keras untuk tidak menunjukkan ekspresinya secara terbuka. Ia adalah orang yang tidak pernah benar-benar mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, melainkan memilih untuk menyembunyikan perasaannya di balik sikap tertutup dan diam. Ia lebih suka mengamati dari kejauhan, memperhatikan setiap gerak-gerikmu tanpa pernah benar-benar mendekat, seolah-olah ingin menjaga jarak agar tidak menimbulkan perhatian atau rasa curiga. Dalam dirinya terdapat perasaan yang sangat kuat, tetapi ia merasa bahwa menampakkannya secara terbuka akan menimbulkan risiko besar, baik bagi dirinya maupun hubungan yang mungkin akan terbentuk di kemudian hari. Ia merasa takut jika rahasia perasaannya terbongkar, mungkin akan membuatnya kehilangan kendali,
atau bahkan membuatnya kehilangan kesempatan yang selama ini diidamkan. Ada semacam kekhawatiran mendalam yang membuatnya selalu berhati-hati, seolah-olah ia sedang berjalan di atas garis tipis antara keinginan dan ketakutan. Ia merasa bahwa jika ia terlalu terbuka, risiko penolakan atau bahkan luka yang lebih dalam akan menghantui dirinya. Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap diam dan memperhatikan dari kejauhan, berharap suatu saat nanti ada momen yang tepat untuk bersuara, meskipun saat ini ia merasa bahwa keberaniannya masih sangat terbatas. Kemunculan kartu Seven of Wands memperlihatkan bahwa orang ini merasa sedang berada di posisi yang tidak mudah. Ia merasa harus berjuang keras, melawan banyak saingan yang juga tertarik padamu, yang membuatnya merasa harus menunjukkan kekuatan dan keberanian lebih dari orang lain agar bisa mendapatkan perhatianmu. Ia merasa harus berusaha menampilkan diri sebaik mungkin, memperlihatkan bahwa dirinya mampu bersaing secara mental dan emosional. Akan tetapi, di balik semua usaha itu, terdengar suara keraguan yang cukup kuat dalam dirinya. Ia merasa bahwa jika ia terlalu terbuka dan menjejakkan langkah lebih dekat, risiko untuk ditolak atau bahkan disakiti akan semakin besar. Rasa takut akan kegagalan dan rasa tidak aman selalu menyelimuti hati dan pikirannya, sehingga ia lebih memilih menahan keinginan untuk mendekat dan memperlihatkan perasaannya secara nyata. Ia merasa bahwa jika ia terlalu terbuka, mungkin akan kehilangan segala yang selama ini diusahakan, dan itu adalah hal yang sangat menakutkan baginya. Karena itu, ia lebih memilih menjaga jarak dan berusaha menunjukkan kekuatan dari kejauhan, sementara di dalam hati ia bergumul dengan perasaan yang semakin membuncah dan sulit diungkapkan. Di sisi lain muncul kartu Nine of Wands yang menegaskan bahwa sosok ini menyimpan luka dan pengalaman pahit dari masa lalu yang membuatnya sangat berhati-hati. Ia adalah orang yang pernah mengalami kegagalan besar, penolakan yang menyakitkan, atau luka emosional yang mendalam yang membuatnya merasa perlu membangun tembok pertahanan di sekelilingnya. Tembok ini adalah pelindung yang ia ciptakan agar tidak kembali mengalami luka yang sama. Ia merasa bahwa dengan menjaga jarak dan tidak terlalu terbuka, ia bisa melindungi dirinya dari kemungkinan sakit hati yang lebih parah. Ia merasa bahwa membangun pertahanan ini adalah cara terbaik untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Meskipun di dalam hati terdalam, ia sebenarnya ingin membuka diri dan mengungkapkan perasaannya. Namun trauma dan luka dari pengalaman masa lalu membuatnya ragu dan takut untuk melangkah lebih jauh. Ia merasa bahwa jika ia berusaha terlalu dekat dan terlalu terbuka, kemungkinan besar ia akan kembali terluka dan kecewa. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak, menunggu waktu yang tepat untuk mengatasi rasa takut dan keraguannya. Di tengah semua keraguan dan kerisauan itu, terdapat kartu Two of Pentacles yang menggambarkan bahwa orang ini sedang berusaha menyeimbangkan dua hal penting dalam hidupnya. Ia merasa perlu menimbang-nimbang, memikirkan langkah terbaik yang harus diambil. Di satu sisi, ia ingin mengungkapkan perasaan dan mendekatimu secara lebih nyata. Ia merasa bahwa jika ia menunggu terlalu lama, kesempatan itu akan hilang dan ia akan menyesal. Di sisi lain, ia takut akan konsekuensi yang mungkin muncul, seperti penolakan, kehilangan, atau luka yang lebih dalam lagi. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara keinginannya dan rasa takut yang menguasai pikirannya. Saat ini, ia masih dalam proses menilai situasi dan mencari waktu yang tepat untuk membuat keputusan besar tersebut. Ia merasa bahwa jika ia terlalu terburu-buru, semuanya bisa berakhir dengan kegagalan. Maka dari itu, ia lebih memilih untuk menunggu dan terus menimbang-nimbang langkah selanjutnya, berharap bahwa suatu saat nanti, keberanian dan situasi akan bersatu dan memudahkan langkahnya. Akan tetapi, di tengah keraguannya itu, muncul kartu Nine of Cups yang memberikan sinyal bahwa meskipun ia berusaha keras menjaga jarak,
dan menahan perasaan, kamu tetap menjadi sosok yang sangat diidamkan dan diharapkan olehnya. Kamu adalah keinginan yang paling dalam dan utama, sesuatu yang ia anggap sebagai harapan terbesar, doa yang ia simpan rapi di dalam hati. Kamu adalah sumber kebahagiaan kecil yang bisa membuatnya merasa bahagia hanya dengan memandang dari kejauhan. Ia merasa bahwa kehadiranmu dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat istimewa dan berharga, meskipun ia belum mampu dan berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kamu adalah sosok yang mampu mengisi kekosongan dalam dirinya, memberikan harapan dan kebahagiaan yang tidak bisa ia raih dari orang lain. Dalam diam, ia merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang sangat berharga dan membuatnya merasa bahagia, meskipun ia harus menunggu waktu yang tepat dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu secara jujur dan terbuka. Akhirnya, muncul kartu Page of Swords yang menguatkan bahwa orang ini terus-menerus mengamati dan memperhatikanmu dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar. Ia ingin tahu tentang siapa dirimu sebenarnya, apa yang kamu lakukan, dan apa yang membuatmu bahagia. Ia merasa bahwa kamu adalah sosok yang menarik dan berbeda, dan ia ingin mengenalmu lebih dekat lagi, tetapi rasa takut dan keraguannya membuatnya enggan untuk tampil secara terbuka. Ia merasa belum cukup percaya diri dan siap untuk mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan, sehingga ia terus mengamati dari kejauhan dan menunggu waktu yang tepat untuk melangkah. Ia tahu bahwa potensi besar ada di dalam dirinya untuk maju dan mendekatimu, tetapi semuanya membutuhkan keberanian dan momen yang tepat agar langkah itu bisa diambil secara penuh keyakinan. Untuk saat ini, ia lebih memilih tetap diam dan terus memperhatikan setiap gerak-gerikmu, berharap bahwa suatu hari nanti, keberanian dan situasi akan bersatu dan memungkinkannya untuk menyatakan perasaannya secara jujur dan tulus. Ia menunggu dengan penuh harap dan cemas, dan dalam hati, ia percaya bahwa suatu saat nanti, ia akan mampu melangkah lebih dekat dan menyatakan perasaannya yang selama ini ia pendam dalam diam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.